Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Kita akan masuk kembali pada kelas Ibu Kharidatul Ilmiah, yaitu kelas PPKN kelas 9. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diharapkan anak-anak memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian tentunya hafal tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 4 alinea. Alinea pertama itu mempunyai makna bahwa sebuah pernyataan kemerdekaan itu adalah sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal, sehingga negara-negara di dunia apapun itu punya hak untuk merdeka. Alinea pertama itu memuat 2 dalil anak-anakku sekalian yang soleh-solihah, yaitu 1 dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena penjajah memperlakukan manusia secara diskriminatif, tidak adil, semena-mena, seenaknya, ditindas, dan yang lain-lain. Dalil ini menjadi alasan bagi bangsa Indonesia, anak-anak sekalian, untuk terus berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu bagaimana para pejuang negara Indonesia ini, para pendiri negara Indonesia ini berjuang mati-matian, mengorbankan jiwa dan raganya untuk bagaimana mengusir para penjajah. Ada Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan terakhir Jepang itu lepas dari Indonesia. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Indonesia telah lepas dari penjajahan. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua makna di dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara, serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Harus dilawan penjajah itu karena semua negara di dunia punya hak untuk merdeka. Dilanjutkan dengan alinea yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang harus menghantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Adapun cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah merdeka, yaitu negara yang terbebas dari penjajahan negara lain. Yang kedua adalah bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah berdaulat. Indonesia harus sejajar dengan negara-negara yang lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain atau malah didikte oleh negara lain. Indonesia adalah negara yang berdaulat. Yang keempat, adil. Cita-cita nasional Indonesia adalah adil, bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Adil di dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Lalu yang kelima adalah makmur, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Indonesia, baik secara material maupun secara spiritual.
lahir dan batin dengan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan. Itu cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di dalam kemerdekaan ini. Anak-anakku yang hebat dan soleh-soleha. Alinea yang ketiga, bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia ini. Anak-anak sekalian, makna alinea yang keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan kelima, dasar negara yaitu Pancasila. Anak-anak sekalian, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara itu ada 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anakku sekalian, lalu yang B, maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh dan pasal-pasal. Kehendak ini menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku, tidak bisa main hakim sendiri. Lalu yang C, bentuk negara. Bentuk negara kita adalah bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat, kekuasaan tertinggi di dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Lalu dasar negara kita yaitu Pancasila. Di dalam alinea keempat memuat dasar negara Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila di dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini anak-anak, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Demikian anak-anakku sekalian, sampai jumpa. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.